Baik Pak Awim, kami siap membantu Bapak untuk konsultasi lebih lanjut sebelum proses perbaikan di jaringan Bapak. Jadi silakan disampaikan saja. Ya benar. Iya benar sanggup Pak. Iya benar, sesuai yang di website kami itu ada beberapa portofolio dari perusahaan-perusahaan MNC. Iya benar. Em, Mohon maaf Pak, belum bisa. Kenapa? Karena tidak mungkin Pak memecahkan kode RSA dari Phobos itu dalam waktu kurang dari 30 hari. Bahkan sebenarnya bisa lebih ini. Nah, jika sampai lebih, kami itu nanti di pasal penalti itu nanti kami kena penalti gitu. Kalau kurang dari itu sepertinya kurang bisa Pak. Ya, ya benar. Dan jika misal kami menemukan faktor-faktor lain yang membuat data Bapak tidak bisa didekrypt, itu langsung kami laporkan di lapangan saat kami visitasi. Misalkan faktor-faktor yang dimaksud adalah datanya sudah pernah dipindah-pindah, di backup dengan cloud, hingga datanya korup. Nah, itu salah satu faktornya yang kadang-kadang terjadi. Itu salah satunya, Pak. Ya, benar. Ya. Sesuai dengan timeline-nya ya, kami akan melakukan visitasi. Jadi untuk RDP kan kami tidak diizinkan dan kami tidak juga bisa ya untuk RDP remote remote jaringan Bapak dari sini gitu. Jadi yang akan kami lakukan pertama ya visitasi untuk mengecek kondisi hash filenya, dicek kondisi hash filenya dan jika misalkan bisa langsung kami lanjutkan pekerjaannya setelah menerima termin pertama. Jika misalnya kami temukan hash filenya itu tidak bisa karena faktor-faktor yang saya sebut, kami tidak bisa melanjutkan pekerjaannya begitu. Jadi alurnya nanti seperti itu Pak. Ya. Untuk tanggalnya tentunya insya Allah ini minggu depan, yang jelas minggu depan. Hanya saja ini masih kami tentukan schedule-nya di di kalender kami. Kenapa kami tidak bisa menentukannya sekarang? Yang pertama kan kita belum terikat tanda tangan kontrak, jadi belum belum pasti ini. Yang jelas range-nya adalah hari Senin minggu depan hingga hari Sabtu begitu. Jadi itu Pak. Untuk visitasinya sendiri 2 hari Pak. Ya. Untuk harddisk bisa kita sepakati apakah Bapak mengizinkan atau tidak begitu. Jika misal tidak diizinkan, maka kami harus membuat cloning dan itu mungkin akan membutuhkan waktu nanti. Iya. Dan cloningnya ada tekniknya sendiri ya, karena kalau di cloning langsung kopas itu ada kemungkinan datanya korup. Nah maka dari itu di sejak awal kami menghimbau agar tidak dipindah-pindah datanya.
Ya, ya benar Pak, original tidak di-scan dengan aplikasi-aplikasi dekriptor universal atau dengan aplikasi-aplikasi lain misalnya scanner yang lain. Nah, itu bisa merusak susunan filenya. Ya, ya, benar sekali Pak. Benar sekali Pak. Untuk akomodasinya tepat setelah kami menyampaikan tanggal fixnya, kami usahakan agar jadwalnya ini kami umumkan sebelum tanggal 7 Agustus. Jadi bisa saja nanti malam, intinya sebelum tanggal 7 begitu. Ya, mohon maaf Pak sebelumnya. Kan ini SDM yang terlibat tidak hanya 3 orang yang dikirim ke kantor ya Pak ya. Yang terlibat itu banyak sekali untuk memecahkan setiap file itu. Lebih dari 20 ethical developer di cyber security. Nah, dengan fee seperti itu sebenarnya itu bisa lebih tinggi lagi, Pak. Tetapi kami estimasikan tidak lebih tinggi lagi, yaitu paling rendah untuk nilainya. Sebenarnya di akomodasi itu belum termasuk konsumsi kami ya, Pak ya. Belum termasuk apa namanya eh, transportasi dari bandara ke site Bapak begitu. Jadi ya seperti itu, Pak. Ya, baik. Selamat sore dengan Bapak siapa, Pak? Mohon maaf. Mohon maaf, Pak. Oh iya, Bapak Subrata. Iya, saya Laksamana, Pak. Senang bertemu dengan Bapak secara online. Oke, silakan Pak Yanto. Iya, iya benar. Iya. Oh, jadi begini Pak. Saya yakin virusnya itu masih ada di dalam jaringan pasca serangan. Nah, eh, kalau langsung kami kerjakan decrypt begitu ya, nanti datanya itu tidak bisa kebuka karena virusnya masih aktif begitu loh. Jadi itu adalah pembersihan sebelum kami melakukan proses decryption. Nah, ada juga proses penetration test atau yang disebut pen test. Pen test itu tujuannya apa? Untuk mencari celah di dalam jaringan Bapak. Kira-kira virus itu bisa masuk di sebelum hari kejadian itu dari mana? Nah, dan kami tutup celahnya setelah pen test. Nah, pen testnya sendiri itu terpisah, Pak. Jadi makanya kami lakukan visitasi itu agar bisa mengecek kondisi jaringan Bapak secara menyeluruh begitu. Ya, benar sekali, Pak. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa pembersihan nanti berbeda dengan pentest ya. Kalau pentest itu ya sekali lagi mencari celah atau vulnerability dari jaringan Bapak. Nanti ada laporan khususnya. Oh, ini dari mana? Yang ditutup portnya apa?
dari virusnya masuk di sebelum kejadian begitu. Ya, benar. Iya, iya benar. Baik, jadi tidak seperti metode recovery ya. Umumnya teknisi-teknisi lain menggunakan metode recovery. Kalau recovery itu datanya Bapak sebagian tidak dapat dibuka, harus dikelompokkan berdasarkan jenis filenya. Kalau di kami itu nanti datanya sesuai dengan susunan di awal sebelum serangan. Nah, makanya dari itu kami dokumentasikan susunan hash filenya itu sebelum proses pengerjaan. Jadi benar-benar sebelum serangan gitu. Kan kalau misalnya data pajak itu banyak sekali DB-nya itu. Nah, kalau sampai pindah direktori saja itu kan bisa tidak dibuka nanti accurate-nya atau laporan pajaknya. Nah, seperti itu. Jadi semua sama sebelum kejadian insiden ini, begitu Pak. Iya, jadi sama dengan file yang Bapak miliki sebelum serangan. Iya, ya baik Pak. Iya benar Pak. Nanti ada tim cyber security juga sama sama apa namanya dari tim marketing saya. Nah, kebetulan Pak, yang satu anggota tim cyber security itu kemungkinan berangkatnya dari Jogja, dari cabang Jogja, tidak dari Sidoarjo. Untuk hari kerjanya sendiri di perusahaan Bapak berarti sampai hari Jumat ya Pak ya? Oh iya baik baik. Oh iya baik. Oh iya baik. Oke, selamat siang Pak Arif. Oh iya, sudah sore ya, maaf. Di Sidoarjo terik soalnya. Silakan Pak Arif. Oh iya, untuk teknisnya sendiri saya izin presentasi Pak. Ya. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan visitasi Pak, kemudian melakukan beberapa dokumentasi Pak, termasuk melakukan para penetration test. Jadi dari tim, oh ya baik. Halo. Oh ya. Baik Pak. Jadi sama seperti klien-klien kami sebelumnya, kami melakukan visitasi. Kemudian di hari pertama kami akan mengecek registry dari apa namanya server Bapak. Nah, kalau server Bapak sendiri kami belum tahu ya topologinya bagaimana, maksudnya susunannya bagaimana. Apakah Bapak menggunakan NAS Synology atau pakai server langsung berbasis Windows atau Linux. Nah, ini kami belum tahu. Jadi kami pelajari dulu. Nah, terus setelah itu kami cek apakah virusnya masih menempel di registry.
kemudian di sistem. Nah, setelah itu kami bersihkan begitu. Nah, dari anggota tim kami cyber security dari Jogja akan melakukan yang namanya pra penetration test. Jadi akan dicek vulnerability umum yang kira-kira menjadi celah itu di mana. Nanti beliau akan membuatkan beberapa rekomendasi terkait penetration testnya. Nah, setelah itu di hari kedua kami akan melanjutkan pekerjaan yang sama di hari pertama. Dan setelah saya dengarkan tadi dari Pak Awim, dari pihak Bapak mengizinkan untuk kami membawa harddisk Bapak ya. Karena kalau di copy itu pasti susunan hash file-nya itu berubah, dan kemungkinan filenya ini tidak bisa di decrypt kalau sudah di copy begitu, atau di upload ke cloud. Nah, jadi kami paling aman yaitu membawa harddisk dari Bapak begitu untuk kami kerjakan. Nah, untuk laporannya sendiri itu perharinya kami membuat laporan kira-kira sedang pengerjaannya di tahap apa gitu. Nah, ini contoh laporan kami di salah satu perusahaan MNC Jerman, giz.de. Nah, jadi laporannya kurang lebih seperti ini, akan lebih teknis dari ini sebenarnya kalau bahasa Indonesia. Jadi Bapak bisa mengecek progres pekerjaan kami secara real time begitu. Nah, namun saat visitasi ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, setelah kami lakukan pembersihan, setelah kami analisis jaringannya, oh ternyata susunan hash file-nya ini sudah berubah. Nah, jika sudah berubah, maka kami tidak sanggup untuk mengerjakannya lebih lanjut. Tetapi jika filenya, susunan hash file-nya ini masih lengkap, nah ini kami bisa mengerjakannya lebih lanjut gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk analisis pra penetration testnya tetap dilakukan oleh anggota tim kami yang dari Jogja itu. Itu saja Pak untuk teknisnya ya. Ya baik. Jadi begini Pak, cara kerja public ICE decryption itu kami tidak bisa mengumpulkan satu file sampel saja untuk dijadikan basis dalam pengerjaan. Kami harus mengerjakan dari cache yang ditinggalkan oleh hacker di dalam kernel servernya Bapak. Nah, itu kami pelajari saat penyerangan itu perubahan filenya itu bagaimana. Nah, itu harus melihat cache-nya tadi itu, karena saat penyerangan pasti ada yang namanya cache. Maka dari itu saat decryption nanti di akhir itu nanti sistemnya bug decrypt. Nah, pengerjaannya itu nanti pakai decryption dengan pengelompokan, Mbak. Jadi tidak mendekrypt satu persatu kami kerjakan begitu, tidak. Nanti pengerjaannya berkelompok. Oh, sektor ini pengerjaannya berapa file, 5 file begitu. Berhasil dengan satu key ini. Jadi kalau misalnya mengambil satu sampel saja untuk kami pelajari susunannya, terus kami selamatkan satu sampel itu, ya tidak bisa tentunya. Maka dari itu ya kami harus mempelajari seluruhnya, seluruh filenya tadi. Kami scan hash filenya juga begitu. Iya benar Pak, digital juga bisa. Untuk survei lokasi itu dilakukan oleh Pak Randy sama Bu Nuria ya. Jadi untuk penentuan lokasi akomodasi kami itu ditentukan oleh beliau-beliau. Saya tidak terlibat begitu.
Ya, baik Pak Awim. Oh ya baik. Ya, ya. Nggih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas ini komunikasi ini. Semoga nanti bisa diselamatkan seluruhnya. Amin. Ya, ya. Selamat sore Pak. Selamat bisa.